Assalamualaikum, welcome to my channel Lisa Setia. Oke, terima kasih buat kamu udah klik video ini teman-teman ya. Nah, kalau kamu baru mampir di channel ini, perkenalkan untuk channel ini berisi mengenai beberapa tutorial aplikasi Android, lebih ke aplikasi dompet digital seperti Dana, OVO, Link Aja, ShopeePay, GoPay, dan lain sebagainya. Dan juga bisa ada tutorial Shopee teman-teman, termasuk Shopee Pay Later. Nah, kalau kamu butuh hal tersebut, kamu bisa langsung cek channel ini dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Teman-teman, pada video kali ini Nisa akan kasih kamu informasi mengenai Shopee Pay Later. Jadi sebenarnya Nisa udah bahas di channel Nisa teman-teman ya. Ada tentang bayar tagihannya gimana, cara aktifkan, kemudian berapa bunga, dan ada sesi tanya jawab juga. Kamu bisa langsung cek di playlist teman-teman ya. Jadi buat kamu yang memang belum tahu apa itu Shopee Pay Later dan hal yang penting lainnya, itu kamu bisa tonton video ini sampai selesai. Oke ya, langsung aja simak videonya. Teman-teman, buat kamu yang belum tahu Shopee Pay Later itu apa, jadi pengguna Shopee itu bisa menggunakan Shopee Pay Later untuk berbelanja alias kredit ya, dengan cicilan. Dan selain Shopee Pay Later itu ada namanya ShopeePay, Shopee Pay Later, kemudian Shopee Pinjam. Nah, jadi sebelum kamu aktifkan Shopee Pay Later, kamu aktifkan dulu ShopeePay. Biasanya menggunakan kode OTP. Dan kalau misalnya kamu ingin menggunakan fitur dari ShopeePay lainnya seperti transfer bank, kemudian transfer sesama ShopeePay dan lain sebagainya, itu menggunakan upgrade menjadi ShopeePay Plus, itu menggunakan KTP. Kalau enggak gimana Nisa? Nggak apa-apa ya. Kalau enggak apa-apa, kamu boleh mengaktifkan langsung Shopee Pay Later asalkan ShopeePay kamu sudah kamu gunakan untuk bertransaksi seperti berbelanja, kemudian bayar tagihan listrik dan lain sebagainya. Jadi ShopeePay itu bukan Shopee Pay Later teman-teman. ShopeePay itu adalah semacam dompet digital miliknya Shopee gitu ya. Kalau Nisa bahasa sederhananya seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya saldonya ShopeePay itu bisa kamu isi sendiri melalui transfer, Indomaret dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau Shopee Pay Later itu adalah yang udah Nisa jelasin tadi di awal bahwa kita bisa cicilan. Nah, cicilan itu kan menggunakan saldo ataupun limit ya. Limit Shopee Pay Later. Nah, limit itu langsung dari pihak Shopee-nya. Caranya dengan mengaktifkan menggunakan KTP dan juga beberapa identitas kamu, teman-teman. Kalau kamu pengen aktifkan Shopee Pay Later, nih bisa ada di video yang ada di sini ya, ataupun di deskripsi, nah nanti bisa terterakan. Nah, tadi itu penjelasan intinya apa itu bedanya ShopeePay dengan Shopee Pay Later. Nah, kalau Shopee Pinjam itu apalagi di sana? Shopee Pinjam itu bedanya adalah dia bisa dicairkan ataupun saldonya kamu dapat limit nih, aktifkan kemudian dapat limit. Nah, saldonya itu bisa dicairkan ke rekening kamu. Tapi Nisa nggak buat tutorialnya teman-teman ya. Kalau untuk pinjaman online ya sama aja ya, pinjaman online dari pihak Shopee itu Nisa nggak kasih tutorialnya. Jadi kamu bisa cari di channel lain. Jadi bedanya seperti itu teman-teman ya. Semua tiga itu ada kaitannya teman-teman. ShopeePay, Shopee Pay Later, dan Shopee Pinjam. Jadi sedikit penjelasan dari Nisa seperti itu ya. Oke, jadi di video kali ini lebih detailnya Nisa tentang Shopee Pay Later teman-teman. Oke, tadi untuk cara mengaktifkannya menggunakan KTP ya, minimal itu umur 18 tahun teman-teman ya. Walaupun kamu 17 tahun udah punya KTP, tapi kalau aktifkan biasanya nggak diterima gitu. Jadi minimal 18 tahun dan sudah mempunyai KTP. Biasanya yang bisa mengaktifkan ini adalah yang sering belanja ataupun aktif menggunakan Shopee teman-teman, seperti untuk belanja, bayar tagihan, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kamu pengguna baru ataupun baru beberapa kali belanja, kemudian mau aktifkan, nggak apa-apa, boleh coba aja teman-teman ya. Karena memang untuk diterima atau tidaknya itu tergantung pihak Shopee-nya. Kemudian, cara belanjanya gimana? Cara belanjanya kamu seperti biasa ya, bertransaksi seperti biasa, hanya saja untuk metode pembayarannya kamu pilih Shopee Pay Later. Kalau misalnya kamu udah dapat limit, biasanya itu ada pilihannya teman-teman ya. Dan gak semuanya toko itu bisa menerima Shopee Pay Later teman-teman. Jadi beberapa toko aja yang di situ kalau muncul fitur Shopee Pay Later-nya ataupun cicilannya berarti bisa kamu gunakan. Gitu teman-teman ya. Oke, untuk cara belanjanya itu Nisa udah kasih contohnya
ada di playlist juga teman-teman. Itu Nisa contohnya untuk kredit handphone gitu ya. Kalau kamu nonton bisa langsung di playlist ataupun bisa langsung lihat deskripsi teman-teman. Kalau untuk cara belanjanya itu ada DP-nya nggak sih Nisa? Nggak ada teman-teman ya, nggak ada DP. Itu nanti barang udah kamu pesan biasa nih, kemudian kamu tinggal tunggu barang datang. Setelah kamu pencet pesanan diterima ataupun otomatis sudah pesanan diterima, itu nanti baru ada tagihan keluar. Dan kamu nggak perlu bayar apapun kepada kurir teman-teman ya. Jadi udah otomatis langsung dari pihak Shopee-nya, apalagi kamu menggunakan voucher gratis ongkir. Kalau misalnya tagihannya udah keluar nih ya teman-teman, biasanya kalau belum masuk tagihan bulan ini, itu masuknya di tagihan bulan depan gitu teman-teman. Dan cara bayarnya gimana Nisa? Udah Nisa jelasin juga teman-teman ya. Detail pembayaran tagihan Shopee Paylater, itu detailnya udah Nisa kasih videonya, langsung aja cek playlist. Jadi bayarnya itu bisa melalui Indomaret, kemudian transfer bank, ataupun ShopeePay teman-teman. Gampang banget untuk bayar tagihannya. Jadi kalau bisa bayar tagihannya sebelum jatuh tempo. Dan untuk jatuh temponya itu berbeda-beda setiap akunnya teman-teman. Ada yang dapat jatuh tempo di tanggal 5, 11, dan juga 25. Kalau di akun Nisa sendiri itu tanggal 5 setiap bulannya teman-teman. Dan tagihan keluar di tanggal 25. Kalau jatuh temponya itu tanggal 11, maka tagihan keluar di tanggal 1. Kalau jatuh temponya itu tanggal 25, maka tagihan keluar di tanggal 15. Dan selengkapnya itu udah Nisa kasih tahu teman-teman ya, agar belanjanya itu sebulan full gitu kan. Kamu bisa cek playlist. Nisa kalau misalnya telat bayar gimana? Nah, telat bayar itu di situ ada ya ketentuan yang ditulis oleh Shopee, itu akan dikenakan denda 5% setiap bulannya. Jadi total tagihan kamu dikali 5%. Misalnya 100.000, total tagihan kamu dikali 5%. Sama dengan berapa? Itu adalah yang kamu harus bayar di bulan ini ataupun bulan yang telat gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai telat teman-teman, oke? Jadi kalau misalnya kamu terlambat, selain kena denda 5%, kamu juga akan ditangguhkan akunnya dari aktivitas Shopee teman-teman. Jadi kamu nggak bisa pakai Shopee Paylater lagi. Jadi kamu harus lunasi semua tagihan kamu. Nisa kasih tahu teman-teman ya, kalau Shopee ini ataupun Shopee Paylater ini kan sistem. Kalau misalnya kamu ada niat nggak bayar nih ya, malah mau kabur gitu kan, jangan sampai dia punya tagihan 100.000 dan kamu tuh ada niat nggak mau bayar, itu bakal ada di akun Shopee kamu teman-teman. Walaupun kamu udah uninstall Shopee di HP kamu, tapi kan akun kamu masih ada. Jadi otomatis tagihan itu masih ada terus teman-teman. Dan bertambah 5%-nya setiap bulan. Ataupun sesuai denda ya. Maka dari itu kamu harus bayar tepat waktu. Jadi maksud Nisa itu hutang harus dibayar teman-teman ya. Nah selanjutnya, kalau misalnya nggak mau pakai Shopee Paylater ya udah didiamin aja teman-teman. Kamu metode pembayarannya pakai ShopeePay ataupun transfer bank ataupun Indomaret teman-teman. Gitu ya. Nah hal penting lainnya selain yang udah Nisa sampaikan itu biasanya sering ditanyakan berapa bunganya sih Nisa gitu. Kayaknya tuh mahal banget, aku lihat di estimasi ya. Bunganya itu 2,95% dari total belanjaan kamu. Jadi sebelum check out itu belum ada teman-teman, belum ada untuk tagihannya, gitu ya. Jadi di situ cuman ada 1% biaya admin ataupun biasa disebut biaya penanganan. Nah baru kalau udah hasil total semuanya termasuk sama biaya penanganan, itu misalnya ada 100.000 ataupun 200.000. Nah 200.000 itu belum ada tagihannya teman-teman, maksudnya belum ditambah 2,95%. Jadi tinggal kamu kalikan aja 100.000 dikali 2,95%. Itu adalah biaya tambahan yang keluar di tagihan kamu teman-teman. Untuk yang terakhir nih, Shopee Paylater itu bisa kamu gunakan juga untuk modal kamu usaha teman-teman. Usaha offline ataupun online, kamu tinggal langsung aja
check out di Shopee. Dan jangan lupa untuk metode pembayarannya bayar melalui Shopee Paylater. Itu kalau Nisa dulu pernah coba seperti itu. Nanti detailnya juga Nisa buatkan videonya, teman-teman, ditunggu ya. Jadi sebisa mungkin gimana kamu memanage ataupun mengatur limit yang udah kamu dapat, teman-teman. Gimana caranya kamu memanfaatkan Shopee Paylater dengan baik dan tanpa merugikan diri kamu sendiri, teman-teman ya. Nah teman-teman, video ini panjang banget ya, semoga aja bermanfaat buat kamu yang masih bingung ataupun masih ragu-ragu untuk mengaktifkan Shopee Paylater. Mengaktifkan atau enggak itu adalah tergantung kamu, teman-teman ya. Kalau mau bayar cash itu malah lebih baik gitu ya. Oke, terima kasih buat kamu yang udah mampir di channel ini ataupun video ini sampai habis, teman-teman ya. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka dan juga like video ini. Bye-bye, wassalamualaikum.